Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya yang berjudul Peran Kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia, yang beranggotakan saya, Eva Hida Lutfia, NIM 13, dan rekan saya Sabila Tri Amelia, NIM 35. Di sini poin pertama yang akan dijelaskan yaitu A. Kita Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sendiri berasal dari definisi bahasa Arab yang berarti rencana, jalan, langkah, dan garis. Kita juga mengandung arti dari pemikiran perjuangan yang merupakan tuntutan, pedoman, dan akan kemana arah perjuangan tersebut. Hal tersebut mempunyai arti penting karena menjadi landasan berpikir dan amal usaha bagi semua pimpinan dan anggota Muhammadiyah. Di sini ada beberapa isi dari Kitab Perjuangan Pemuda Muhammadiyah. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Kedua, Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan mengatur dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi. Yang pertama, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perebutan kekuasaan atau kenegaraan, dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan politik, kekuatan formal di tingkat keselamatan negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang mendorong pembinaan atau pemberdayaan masyarakat tanpa kegiatan-kegiatan politik yang tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masyarakat dan negara yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan. Yang ketiga, Muhammadiyah mengambil peran khusus dalam bidang kemasyarakatan dengan pandangan tentang aspek kemasyarakatan yang ditunjukkan untuk pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang mengemban misi dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu dari aspek Islam dalam urusan keduniawian yang harus dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral utama. Yang keenam, Muhammadiyah meyakini negara dan usaha membangun pembangunan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pembangunan masyarakat. Yang ketujuh, Muhammadiyah memiliki perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedelapan, Muhammadiyah mendorong kebijakan politik yang berorientasi politik praktis dan berorientasi politik nyata. Yang kesembilan, Muhammadiyah senantiasa memainkan peran politiknya sebagai wujud dari dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Yang kesepuluh, Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak memiliki hubungan organisasi dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Yang ke-11, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Yang ke-12, Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik sepenuhnya dengan mengedepankan tanggung jawab, akhlak mulia, keteladanan, dan perubahan. Yang ke-13, Muhammadiyah senantiasa membantu dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan pihak kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemungkaran, dan mendukung untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, dan berkeadaban. Selanjutnya, poin B yang akan dijelaskan adalah Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI.
Sejak awal berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912 telah berjuang dalam pergerakan kemerdekaan dan melalui para tokohnya terlibat aktif dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang diproklamasikan pada tahun 1945. Di sini ada beberapa peran Muhammadiyah sekitar 1945. 1. Menegakkan dan membersihkan tauhid. Pada masa penjajahan Jepang, seluruh pegawai, anak-anak sekolah diwajibkan melakukan seikirei. Seikirei sendiri adalah penghikmatan kepada Kaisar Tenno Haika dengan cara membungkuk seperti rukuk dalam sholat dengan menghadap ke arah matahari terbit setiap pagi. Di sini, Ki Bagus Hadikusumo sebagai orang pertama yang diberi amanah untuk memimpin Muhammadiyah untuk menghadap Seikirei. Menurutnya, Seikirei merupakan suatu hal yang mengarah pada syirik dan Islam tentu melarangnya. Pada saat itu, Ki Bagus Hadikusumo dipanggil menghadap Kolonel Tsusada atau Kepala Badan Intelijen Jepang di Yogyakarta. Di depan Kolonel Tsusada, Ki Bagus Hadikusumo tetap tidak mau memerintahkan umat Islam dan Muhammadiyah serta murid-murid sekolah untuk seikirei karena Islam yang diyakini melarangnya melakukan seikirei. Yang kedua, masa persiapan sampai kemerdekaan. Ki Bagus Hadikusumo bersama Bung Karno dan Bung Hatta pada Februari 1945 mendapat undangan terbang ke Tokyo untuk bertemu Tenno Haika. Undangan tersebut adalah sebuah pengakuan bahwa Ki Bagus Kusumo termasuk tokoh nasional dan bersama tokoh lainnya dipandang mewakili seluruh bangsa Indonesia karena memiliki pribadi ketokohan dan kedudukan sebagai Ketua PM Muhammadiyah. Maka mereka yang termasuk Ki Bagus Hadikusumo, Bung Karno, dan Bung Hatta oleh Jepang diangkat menjadi anggota Choi Sangai-in atau semacam anggota DPR. Duduk dalam Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Di dalam lembaga-lembaga tersebut, Ki Haji Hadikusumo, Bung Karno, dan Bung Hatta termasuk tokoh yang menonjol dan sering menyumbang saran-saran positif dalam rangka meletakkan kerangka landasan dasar negara. Tidak hanya itu, mereka juga ikut berperan penting dalam penyusunan Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh BPUPKI. Bahkan KH Abdul Qahar Muzakir dari Muhammadiyah menjadi salah satu anggota penandatanganan Piagam Jakarta. Yang ketiga, mendirikan Partai Politik Islam Masyumi. Masyumi sendiri adalah Majelis Syuro Muslimah Indonesia. Masyumi diharapkan menjadi bagian satu-satunya wadah bagi umat Islam dalam perjuangan di bidang politik. Tetapi keutuhan Masyumi sendiri tidak berlangsung lama. Sebab pada tahun 1948 Syarikat Islam mengundurkan diri dari Masyumi dan kemudian menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSSI. Disusul NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952 dan mengumumkan menjadi Partai NU. Pada tanggal 13 September 1960, DPP Masyumi menyatakan secara resmi membubarkan Masyumi seluruh Indonesia setelah keluarnya Kongres nomor 200 tahun 1960. Yang keempat, mempertahankan dan membela kemerdekaan. Pada bulan Juli 1947, setelah terjadi kelas 1, diselenggarakan Musyawarah Ulama Muhammadiyah bertempat di Masjid Taqwa Soronotan, Yogyakarta yang dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusumo untuk membicarakan bagaimana cara memperbaiki, turut berjuang mempertahankan dan membela kemerdekaan negara. Dalam musyawarah tersebut, membentuk Laskar Angkatan
Perang Sabil atau APS untuk melawan Belanda di bawah pimpinan para ulama. Setelah kelas 2, sejak Yogyakarta diduduki tentara Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, semua pasukan APS mengundurkan diri dari kota, dan dari luar kota mereka melakukan gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Muhammadiyah sendiri memiliki peran dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Karena Muhammadiyah hadir karena sebagai agen pembaharuan. Muhammadiyah sendiri melakukan gerakan-gerakan pencerdasan seperti pada tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi di Indonesia, serta melakukan peningkatan kesehatan dan mendirikan rumah sakit dan kehidupan sosial serta memperdayakan taraf kehidupan ekonomi. Menurut Munir Muhni, dalam Muhammadiyah, pintu gerbang Protestanisme mengungkapkan bahwa Kiai Ahmad Dahlan adalah sosok yang memiliki etika populis yang sangat peduli pada nasib rakyat yang miskin dan menderita. Kiai Ahmad Dahlan membangun rumah sakit dan membuka sekolah-sekolah yang semuanya untuk orang miskin. Dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit tidak hanya berasal dari pribumi sendiri, namun juga dokter-dokter kebangsaan Belanda yang beragama Katolik. Gerakan yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada bidang sosial untuk kemajuan Indonesia tanpa memandang ras, keturunan, bahkan agama apapun. Demi kemajuan dan kedaulatan NKRI, Muhammadiyah melakukan dan membangun banyak infrastruktur yang berguna untuk masyarakat. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Muhammadiyah menjadi sebagai karakteristik moral power yang selalu menjadi teladan, pelindung, pengayom, dan penyelamat bagi masa depan bangsa, negara, agama, dan umat manusia. Selanjutnya bentuk model peran kebangsaan Muhammadiyah. Bentuk atau model Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Islam yang di dalamnya berisikan tentang pembaharuan dalam bidang keyakinan dan kepribadian masyarakat, tentang nilai-nilai kehidupan yang dianut masyarakat berdasarkan budaya bangsa. Bentuk dan model Muhammadiyah pada umumnya mengacu pada kesejahteraan bangsa, sesuai dengan dasar-dasar atau pedoman garis perjuangan Muhammadiyah, yaitu menyebarkan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar atau menyeru pada kebaikan. Organisasi Muhammadiyah sendiri merupakan instrumen fisik organisasi atau body of structure yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar, norma, dan strategi perjuangan untuk mencapai Islam. Tugas Muhammadiyah yaitu sebagai pelopor nilai-nilai demokrasi Islam, karena Islam dan demokrasi memiliki nilai-nilai yang sama, yaitu mengembangkan humanisme, pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab, menegakkan supremasi hukum, kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Muhammadiyah sendiri memberikan kebebasan pada setiap anggotanya untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nuraninya sendiri. Muhammadiyah meminta kepada segenap anggota yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik sepenuhnya dengan mengedepankan bertanggung jawab, akhlak mulia, keteladanan, dan perubahan. Muhammadiyah senantiasa membantu dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhkan kemudaratan, dan mendukung untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, dan berkeadaban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah saat presentasi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.